Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Keluaran pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Berdasarkan penelitian mengenai kemampuan tubuh manusia, dihasilkanlah sebuah kesimpulan bahwa manusia akan lebih mampu bertahan tanpa makanan lebih lama dibandingkan tanpa minuman. Diyakini bahwa manusia dapat bertahan lebih dari seminggu tanpa makanan, namun tidak lebih dari 3 hari tanpa minum. Hal ini telah membuktikan bahwa air merupakan kebutuhan krusial dalam kehidupan seorang manusia. Bangsa Israel yang sedang melakukan perjalanan pasca menyeberangi Laut Tebrau mulai mengalami krisis kebutuhan air minum. Setelah 3 hari berjalan ke padang gurun Syur, mereka mulai mengalami dehidrasi hingga bersungut-sungut kepada Musa. Pada satu sisi, tindakan mereka dapat cukup dipahami, karena memang bangsa Israel pada saat itu sudah mencapai batas-batas kemampuan manusia untuk menahan haus. Namun pada sisi lain, tindakan bersungut-sungut yang mereka lakukan terhadap Musa sudah menjadi sebuah indikasi sikap mengikut Tuhan yang kurang teguh. Lantas, bagaimana kita perlu bersikap ketika merasa terlalu rapuh untuk menghadapi kenyataan hidup? Pertama, kita perlu menyadari terlebih dahulu bahwa berdasarkan perikop ini, Tuhan bertindak dengan cara yang sekali lagi di luar kemampuan bangsa Israel untuk mengatur realitas kehidupan. Kedua, kesalahan sikap bangsa Israel adalah bersungut-sungut. Padahal dalam keseluruhan perikop ini, secara khusus melalui firman Tuhan kepada Musa, sudah tergambar dengan sangat jelas bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang mereka butuhkan. Artinya, Tuhan memahami apa yang diperlukan, dan Tuhan akan memberikan itu semua tanpa adanya sungut-sungut yang lebih memiliki tendensi memaksa Tuhan. Sahabat Alkitab, pada hari ini kita belajar mengenai bersikap di tengah kondisi hidup yang tidak nyaman atau pada saat kita merasa terlalu rapuh untuk menghadapi kenyataan hidup yang ada. Di tengah situasi seperti itu, kita perlu berhati-hati agar tidak menjadi memaksa Tuhan, agar Ia bertindak sesuai dengan kehendak kita, maupun menjadi selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita hanya cukup berelasi dalam ketaatan kepada Tuhan. Itulah yang kita perlukan. Kita tidak perlu memaksa dalam teriakan agar Tuhan menyadari apa yang kita butuhkan. Tuhan telah terlebih dahulu mengetahui apa yang kita perlukan, dan Dia akan memenuhinya. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk memiliki sikap iman, hati dan pikiran yang siap untuk berserah kepada Tuhan, yakin akan pertolongan Tuhan, dan percaya, serta meyakini bahwa Tuhan tahu betul apa yang kami butuhkan, dan Tuhan tidak pernah terlambat dalam memenuhinya. Meski kenyataan hidup terasa terlalu berat, banyak peristiwa yang membuat kami merasa begitu rapuh. Bimbing kami, pimpin kami, dan bentuk kami Tuhan.
seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin.